Iya, selamat pagi dan selamat datang kembali di konten Mic Up setelah hampir 6 sampai 8 bulan gue tinggalin karena jadwal yang bentrok antara e-sport yang lebih lebih bermain bukan lebih bermain, lebih lebih banyak ditayangkan pas siang hari, sementara kalau gue yang sekarang ini gue buat gitu konten gue mengenai sepak bola itu kan awalnya malam, dan gue harus bikin kontennya itu secara cepat karena kalau enggak ya pasti jadi basi gitu. Jadi uh, gue lebih memprioritaskan konten gue membahas soal sepak bola karena uh, gue perlu keeping up dengan berbagai mungkin dari prediksi atau dari seputar permainannya mereka dan hasil yang mereka yang mereka ciptakan lah dari pertandingan tersebut. Jadi gue harus bahas 2 kali gitu untuk konten olahraga yang gue tekuni, tapi itu tidak membuat gue lupa untuk bukan menambah sih, kayak untuk membahas soal e-sport as well di konten MyTab ini. Jadi ya gak akan lupa lah gue, karena ini konten yang paling pertama gue buat juga. But ya, langsung kita bahas aja, nggak usah lama-lama gitu. Jadi ada kompetisi yang sekarang ini mau berjalan ya, karena gue ngikutin CODM, jadi gue tentu tahu perkembangan CODM kayak apa. Yang walaupun gue bilang jujur aja ya, gak perlu bohong lah, stagnan banget, monoton, lurus aja, gak ada inovasi yang wah gitu loh dari CODM. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, karena ya mungkin perlu pelan-pelan ngambil hati para players ya yang mau serius di CODM, terlepas dari ya segala macam masalah yang terjadi gitu. Karena gue juga penonton, jadi gue nggak gitu mementingkan itulah. Ya peduli boleh, tapi ya berikan aja insight yang sekiranya kita bisa kasih gitu. Oke, jadi CODM World Championship tahun ini itu di server Garena ya, yang gue bahas itu akan ada 12 tim yang bakal berlaga di kompetisi ini, kompetisi regional dari World Championship kali ini, dan dibagi jadi 2 grup, dimana semua kontestan tersebut dibagi dalam 6 negara. So masing-masing ada 2 kontestan dari tiap negara. Indonesia, MYSG, Thailand, Hong Kong, Taiwan, sama Filipina. Filipina sama 2 lagi itu, bentar gue coba cek. Wait ya, coba gue cek dulu. Oh, kayaknya ada yang lebih banyak, mungkin Filipina sama sama Thailand kalau nggak salah ya, gue lupa, atau MYSG gitu. Oh, MYSG mungkin, yang masing-masing 2. Jadi masing-masing negara punya 2 negara, punya 2 tim yang mewakili negara masing-masing, dan dibagi 2 grup untuk sesi grup stage-nya sebelum akhirnya di diseleksi untuk masuk ke playoff. Oke, jadi ada 2 grup di sini yang bakal gue bahas. Jadi di grup A itu, mungkin kalau mau info lebih lengkapnya nanti gue coba kasih link Instagramnya untuk tim yang bakal berlaga di kontes lagi, kompetisi ini. Dan ya mungkin kalian yang belum kenal sama membernya, atau yang mungkin masih baru CDM, yang mau ngikutin perkembangan e-sport ya,
di CODM. Ya mungkin kalian bisa kenalan dulu lah dengan membernya. Oke, jadi di grup A ini ada Rimo Sadewa, Raptor DNS, RSG alias Resurgence, Sharper Esport, Almighty, sama Omega Esport. Oke, gue mau bahas dulu. Jadi sebenarnya tim ini untuk gue ya, bukan tim ini, grup ini lebih tepatnya. Ini menurut gue grup yang bakal keras banget buat gue. Lebih-lebih ini tim-tim yang sudah apa ya, punya pengalaman cukup banyak dengan sejarah mereka yang cukup panjang di CODM. Kalau ya kalau kita mulai dulu dari yang pertama, Rimo Sadewa. Ya, dengan komposisi tim yang baru ini ya, gue bisa bilang mereka lebih bisa bersaing di kompetisi internasional. Terbukti dengan mereka ngerombak beberapa pemain gitu. Pertama mereka masukin Aimer, terus ada datang dua lagi, Trickster sama Mesix, yang ya buat gua sih sangat banyak membantu Rimo mengembangkan permainannya sampai mereka bisa jadi juara. Gue lihat pas walaupun cuma grand finalnya doang ya, gue ngeliat Rimo Sadewa ini banyak berubah, bener-bener banyak berubah dari segi permainan, dari segi keberaniannya mereka, agresinya mereka itu jauh lebih apa ya, lebih kelihatan lah. Gue bisa lihat bahwa Rimo Sadewa ini lebih bisa ngelawan DG terutama di grand final yang dengan segala segala yang mereka udah raih lah gitu, dengan konsistensi permainan yang sudah mereka lakukan gitu selama 2 major series terakhir sebelum major series 5. Dan ya mereka pantas banget sih buat jadi salah satu perwakilan Indonesia di COD World Championship ini gitu. Dan gue sih yakin sih kalau Rimo Sadewa bisa berbicara banyak di kompetisi internasional pertama mereka ya, kalau nggak salah di sini, yang benar-benar resmi dan yang udah kompetitif lah levelnya. Tapi mereka punya lawan yang juga sama-sama hebat, yang benar-benar keras juga lah kalau gue bilang gitu. Jadi ada Resurgence. Nah, ini Resurgence ini juga alot nih buat gue nih, karena mereka masih tetap pakai squad yang sama ya dari kompetisi regional Garena yang sudah gitu. Ya mereka sama aja gitu. Mereka bakal ya kurang lebih permainannya sih sebenarnya bakal sama aja sih. Lebih mungkin bakal agresif, tapi lemahnya mereka tuh kalau gue bilang, kalau Rimo Sadewa mungkin kadang-kadang agak terlalu buru-buru ya, kalau gue bilang kadang-kadang kalau gue lihat dalam mengambil keputusan, decision making kadang-kadang mereka juga suka salah. Kalau Resurgence ini ya mereka bagus gitu, kadang-kadang dapat momentumnya. Misalkan mereka dapat momentum permainan yang bagus, mereka bisa ngelawan banget, terutama pas kompetisi regional kemarin pas lawan DG itu mereka bener-bener bisa ngelawan gitu. Tapi kelemahannya mereka adalah ketika udah masuk pertengahan turun terus performanya mereka. Jadi ini tim sebenarnya bagus tapi bukan nggak bisa dikalahin. Oke, untuk tim sekelas Rimo Sadewa ya, kalau yang gue lihat mereka bisa bersaing gitu, bisa bersaing, dan mungkin mereka bisa nunjukin lebih untuk Rimo Sadewa. Terus yang kedua, Sharper Esport. Nah, Sharper Esport kemarin di kompetisi kalau nggak salah di Garena Invitational yang kemarin itu mereka mainnya juga bisa dibilang nggak bagus lah. Gue bilang bener-bener ini tim dari Thailand yang sebenarnya mungkin orang-orang banyak tahu kalau tim e-sport dari Thailand itu keras biasanya. Tapi di Garena Invitational kemarin
mereka tuh bener-bener sama sekali gak bisa konsisten, sama sekali mainnya tuh jelek banget, koordinasinya tuh gak ada sama sekali untuk tim ini gitu. Dan gue bingung apakah mereka bakal berubah dari segi permainan apa enggak, karena kalau uh, mereka tetap gak bisa nutupin kekurangan yang kemarin mereka buat, ya selesai ini tim buat gue pribadi ya. Mereka bakal susah banget bersaing. Terus ada Almighty. Nah, Almighty ini kasusnya kalau gue bilang juga sama aja kayak si apa ya, si Resurgence gitu, dimana mereka kadang-kadang juga nggak konsisten juga di pertengahan sampai di akhir, apa ya, di hari terakhir lah gitu. Karena ya kadang-kadang mereka mainnya bagus, kadang-kadang mereka juga mainnya susuk, bahkan kadang-kadang juga jelek gitu. Jadi tim ini juga gak bisa diprediksi sama sekali untuk segi performa. Tapi yang jelas uh, ya ini paling yang bisa ngangkat, even gak bisa ngubah gitu uh, dari segi permainan. Ya mungkin Shadab akan banyak diandelin sih di sini. Tapi kalau Shadab gak perform, ya selesai juga nih tim. Gak, ya lu expect aja kalau Shadab gak perform, what will happen next gitu. Ya mungkin kayak contoh kayak Heaven, kalau Heaven bisa nutupin down formnya Shadab sih, ya sebenarnya bisa aja gitu. Bisa aja ngangkat, cuman nggak bakal se impactful Shadab, gue bilang. Terus ada Omega Esport. Nah, Omega Esport ini kalau gue bilang ini pindahan dari NRX yang dulu kalian mungkin yang nonton CODM mungkin ya kalian udah tahu ini tim tuh sebenarnya dari NRX gitu. Mereka pindah tim ya mungkin ya ini. Dan ya gue bilang sih untuk permainan sih sebenarnya mereka bakal ngandelin apa ya, lebih banyak main di belakang. Yang mungkin yang maju-maju paling cuman kayak si ini doang sih, si Crush atau enggak si Jay-Z gitu. Untuk Idra sama si Kendi sama Wupi sih untuk gua mereka bakal main lebih di area-area belakang itu. Cuman yang bahaya adalah sekarang ini kan metanya adalah meta holder. Gua gua yang gue takutkan adalah Idra yang dulunya sebagai LMG user ini bisa apa ya, memanfaatkan situasi sekarang ini gitu. Jadi bukan gak mungkin Omega Esport bisa sangat berbahaya buat kompetisi kali ini. Oke, terus kita ke, oh ya, ke yang terakhir, Raptor GNS. Raptor GNS gue juga gak ngerti kenapa mereka masih tetap lolos. Gue juga nggak tahu. Tapi yang jelas bahwa gue bilang sih Raptor Dinosaur ini gak bakal bisa bicara banyak, karena ya ini timnya sekeras ini, what would you expect gitu loh. Mereka udah terjun di sini, udah terlanjur di grup ini, ya semoga sih ada kejutannya dari mereka ya yang bisa mereka kasih. Cuman kalau gue lihat sih kayaknya tetap gak bisa. Kalau gue bilang even dan satu pemain yang bagus, cuman standarnya tuh beda banget, bener gak bisa disamain antara standar yang di Taiwan, Hong Kong sama yang di mungkin Indonesia atau di Thailand. Jadi ya karena mereka tim ini gak bisa keeping up dengan apa ya, pola permainan dari region lain, jadi gue bilang mereka akan cepet banget untuk keluar dari kompetisi ini. Oke, terus kita yang kedua, gue akan bahas sampai 20 menit ya, gak apa-apa ya, karena gue mau kupas tuntas semuanya. Ada DG Esport. Nah, kalau DG Esport gue mungkin gak usah bicara banyak-banyak ya, karena ya walaupun mereka akhirnya harus ngakuin Rimo Sadewa as a champion, tapi performa mereka di kompetisi internasional tuh gue bisa bilang sudah sangat teruji sih buat gue. Sudah banyak makan garam di kompetisi regional kayak gini. Jadi untuk gue ya even they are not in the best form, they will find a way. They will find a way, itu lebih tepatnya. Jadi ya untuk gue DG, gue bisa kayak kasih kepercayaan ke mereka sepenuhnya gitu dengan pengalaman yang sudah mereka rasakan gitu
ya walaupun juga Clove gak bisa tampil juga di sini dan diganti sama Jeff, tapi ya Jeff juga buat gue nggak sembarangan juga gitu. Dari segi kualitas ya walaupun nggak bisa sama persis, tapi ya paling nggak bisa menutupi lah ketidakhadirannya Clove di sini. Oke, ya asal mereka nggak ini aja, nggak apa ya, nggak melakukan kesalahan macam-macam aja sih buat gue, dan asal mainnya kompak gitu. Terus yang kedua ada M42 Esport. Nah ini gue nggak tahu nih sama sekali nih. Ya gue nggak tahu sama sekali, dan jadi gue nggak bisa ngomong apa-apa soal M42. Tapi yang jelas ya siapapun yang masuk di kompetisi ini ya harus tetap diwaspadai sih, karena ya they they are one of the best two teams lah di region mereka. Kalau nggak salah ini dari Filipina ya, kayaknya sih ini Filipina sih kalau buat gue. AFN Gaming, nah AFN Gaming sama juga gue tidak bisa ngomong karena gue nggak nonton mereka juga, jadi mungkin bisa dibahas tapi after inilah mereka saling berjibaku dengan tim lain lah, mungkin gue baru bisa nilai. Terus ada Blacklist International Ultimate ya, ini ULT ini ya, ya sama saja kayak dua tim lain, jadi gue skip aja. Ada Sam9. Nah Sam9 mungkin yang gue bisa bahas tuh si Smokey sih. Cuman kalau gue bilang Smokey ya mungkin mereka bisa bersaing sih, mungkin mereka bisa mengimbangi permainan dari tim-tim lain di grup B. Cuman yang gue tahu si Smokey ini kadang-kadang ya, ini cuma Smokey doang yang gue bisa bahas ya, kadang dia mainnya bagus tapi lebih banyak jeleknya kalau gue lihat gitu. Karena kadang-kadang apa ya, kalau gue suka banget maju sendiri gitu pas dia masih sama anak-anak siapa ya, mantan Almighty kalau nggak salah. Kadang-kadang maju sendiri dan akhirnya konsentrasi tim jadi pecah karena kesalahan yang mungkin dia buat gitu. Jadi ini pemain sebenarnya bagus, cuman gue nggak bisa apa ya, kalau gue jadi coachnya gue nggak bisa percaya sama dia sepenuhnya karena ya kadang-kadang error yang dia buat gak bisa ditutup sama tim lain gitu. Jadi emang benar-benar blunder lah kadang-kadang yang dia buat bisa mengacaukan tim. Tapi ya mungkin udah berubah sih permainannya, jadi we'll see. Dan ya yang terakhir ini WDC ini WDC free slot. Ini kan sebenarnya Wisdom Community ya. Ini sebenarnya kan anak-anak Daivo sebenarnya dulunya. Jadi kalau lihat susunan timnya sebenarnya sama aja gitu. Ada Dolphin, ada Chick sama Gitar. Nah, 3 sama Kiss ya. Ya, iya, benar, sama Ambition. Sama aja tambah Black Ja doang sih. Cuman kalau gue bilang ini tim adalah salah satu yang paling berbahaya buat gue karena permainan mereka si Wisdom Free Slot ini bisa sangat mengejutkan, dan itu udah mereka lakukan dalam banyak kesempatan. Dan gue bilang ini tim salah satu yang paling alot sih buat gue, untuk DG ya terutama ya di grup B ini, karena ya mereka bisa sangat menyulitkan dari segi permainannya karena mereka lebih apa ya, kalau gue lihat permainan mereka lebih ada struktur, lebih terencana lah kalau bisa gue bilang gitu. Dan ya dengan perencanaan mereka yang lebih matang, mereka bisa sangat ngerepotin tim-tim lain, terutama tim-tim yang jadi pesaing terberatnya mereka lah, which in this case ya di grup B ya DG gitu. Dan nggak menurut kemungkinan yang lain juga bisa gitu, cuman yang paling kelihatan ya DG gitu. Oke. Jadi aduh ini ngomong sampai 20 menit nih, tapi ya udah nggak apa-apa, ada nyamuk. Oke, itu aja mungkin video apa ya, kupas tuntas gue di konten Markitab kali ini buat Call of Duty Mobile World Championship 2021 ini. Oke, semoga ya dengan beberapa pendapat gue soal tim-tim yang berlaga di kompetisi kali ini bisa memberikan kalian ya kayak ibaratnya
gambaran lah bagaimana nanti kompetisinya bakal berjalan per tim. Oke, thanks yang udah mau nonton konten Mictop ini, dan sampai ketemu lagi di konten konten Mictop berikutnya. Ciao.